Abis nanti nari ya, nari yang pertama. Berarti mulai nari pas Nadine masuk tuh baru. Guys, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 47 Jakarta, Memori. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu hadirin yang berbahagia. Sebagai pengantar sebelum drama musikal ditampilkan, kami akan menyuguhkan sebuah penampilan tari. Tarian ini bernama Tari Baruga Elen. Tari tradisional ini merupakan tarian dari suku Sasak Lombok yang menggambarkan keanggunan, keluhuan, dan karakter remaja perempuan Sasak dalam keseharian mereka. Tarian ini bertujuan mengeksplorasi dan mengenalkan karakter perempuan muda Sasak yang menonjolkan sifat lembut namun percaya diri. Untuk itu, mari sama-sama kita saksikan Tari Baruga Elen.
Hadirin yang kami hormati, pada hari ini kelas 12.1 akan menampilkan drama musikal yang berjudul Legenda Dewi Rinjani. Kisah ini menceritakan tentang kehidupan dua saudara kembar yang bernama Dewi Anjani dan Raden Yuna bersama ibu mereka yang hidup dalam kesederhanaan di kaki Gunung Rinjani. Ketentraman hidup mereka perlahan terusik ketika sebuah rahasia lama tentang asal-usul keluarga mulai terkuak. Pencarian jati diri, kebenaran, dan harga diri pun membawa mereka pada perjalanan penuh ujian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita saksikan pementasan drama musikal dari kelas 12.1 yang berjudul Legenda Dewi Rinjani. Selamat menyaksikan. Wah, indah banget. Kayaknya di tempat paling nyaman deh buat aku. Jani, mana sih Jani ini? Lama banget. Nah ini dia. Kamu ngapain aja sih Jani? Lama banget dah. Aku sengaja ngelamin dikit sih, Kak. Kamu kelihatannya seneng banget. Hasil buruannya banyak ya Kak hari ini. Lumayan banyak nih. Alam memang so baik sama kita ya. Betul banget. Tapi udah lama nih. Lu pasti udah nungguin di rumah. Balik yuk. Terus juga udah lapar nih. Jani, buruan. Kak.
Siap Bu, nggak urusin api, pasti beres. Kak, ini kayaknya. Oke. Aku bisa bantu apa Ibu? Apa ya? Oh, ini deh. Kamu bantu ibu pakai pemasaran ini. Sekalian bikin dua ngomongin ya. Biar kita cepat sarapan. Udah pada lapar kan kalian? Lapar banget sih Bu. Oke, siap Ibu. Biar aku yang potong-potong sayurannya. Kak, tolong bersihin hasil buruannya ya. Jangan sampai ada bulu yang tak sisa ya, Kak. Aman banget, aman banget. Apa sih yang udah nggak bisa? Bu, ngomong-ngomong, tadi tuh hutan kan udah lama banget nih ya. Mana panas, si Jani malah nari-nari nggak jelas di tengah hutan tahu. Ih, apaan sih? So tau banget. Itu tuh namanya tarian menghormati alam. Bukan tarian yang gak jelas gitu, Kak. Iya deh, sebagai mencintai alam. Tapi kan pulangnya jadi lama tahu. Tapi saat ibu seumuran kamu dulu, ibu juga hobinya sama aja nih. Nari-nari yang katanya Nuna nggak jelas itu. Beneran, Bu? Waktu dulu Ibu muda ya, Bu? Waktu dulu Ibu nikah sama ayah kan, Bu? Maaf, Bu. Hah? Ayah? Apaan tuh ayah? Masih Kak, jangan kayak gitu. Ya, Ibu jadi sedih. Tapi, Bu, kami udah nggak tahu apa-apa tentang ayah. Dan saat kami menanya kami banyak kabar tentang ayah, selalu aja ceritanya sambil nangis. Sampai ibu kami sering banget dikatain anak jilat sama teman-teman kami. Dan kalau kita bahas tentang ayah,
ada kerajaan ini besar, tapi kok saya merasa masih ada yang kurang ya. Memang sih rakyatnya bahagia, namun saya masih merasa ada yang kosong aja. Kurang. Emangnya apalagi yang kurang Baginda? Istana ini udah megah, rakyatnya juga senang semua. Kerajaan dan tata ini itu gak berarti kalau ada penerus. Aku takut kalau nanti aku tidak ada, kerajaan ini pun ikut tidak ada. Tahu Baginda, aku juga sering mikir hal yang sama. Aku udah berdoa tiap malam, mencoba segala cara, tapi mungkin memang bukan waktunya ya. Lucu ya, istana ini rame, tapi kita malah sepi. Baginda, bagaimana kalau Baginda menikah lagi? Loh, maksudmu apa Dewi? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kalau Baginda tidak bisa menunggu, aku ikhlas. Mungkin Tuhan akan memberikan Baginda terus wanita lain. Aku nggak cemburu kok, karena aku tahu aku harus masih anak. Aku gak bisa Dewi. Kamu tuh udah manis, cantik, lucu. Gimana coba aku bisa nikah lagi? Apa-apa Baginda, kan aku yang minta. Ih, mana suka? Cantik kok punya ibu. Siapa kali? Itulah sebabku istri dua yang awalnya lebih baik-baik saja, tapi dia tidak dapat dan dia mau semuanya. Melihatku, aku ingin mengikuti raja. Aku ingin membuatnya iri. Aku ingin alihkan suara. Ingin semua orang tunduk kepadaku. Tak peduli, tak peduli, pada permaisuri pertama. Tak ini hanyalah batas untukku saja. Kalian mau tahu nggak kejadian beberapa minggu setelah kalian menikah? Kejadian itulah yang membuat kalian Apa Bu? Apa? Baginda, aku punya kabar gembira yang tidak terduga. Lah, kabar gembira apa? Permaisuri pertama. Aku hamil Baginda. Kita akan punya penerus. Hah? Hamil Baginda? Baginda yakin? Udah berapa lama Kakanda? Bukannya Baginda gak pernah menyentuhnya lagi sama berbulan-bulan? Berapa lama ya? Aku terlalu sibuk dengan pernikahan kita sayang. Berdua sama dia saja jarang. Dari tanda-tandanya, sepertinya sudah lebih dari 20 minggu Baginda. Ini bukan kandungan yang mudah Baginda, sungguh. Tubuh Kakanda saja kecil sekali. Kita semua tahu kan Baginda, dimanapun dan kapanpun ada Baginda, pasti ada aku. Kedekatan kita ini udah next level banget sejak pernikahan kita. Sedangkan permaisuri Mas, tiba-tiba hamil. Seriously, itu bukan keajaiban Baginda. Lihat aja perutnya, masih kecil banget. Pasti kandungan muda Baginda. Dia pasti selingkuh. Paling sama anak tukang kebun, nelayan, atau prajurit. Dia pasti selingkuh Baginda. Tidak, itu fitnah sungguh tutup. Jangan mengarang cerita. Aku bersumpah di hadapanmu dan Baginda, ini anak raja. Baginda, percaya deh sama aku. Dia tuh udah gak pantas jadi ratu.
Aku tidak percaya padamu, Dewi Mas. Pergi, pergi dari istana ini. Prajurit, usir dia. Siap, Baginda. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku semua tutup. Jika benar ini anak raja, kamu tidak akan pernah hamil. Kamu juga akan dituduh sama seperti yang dituduhkan padaku. Suatu saat, kejujuran akan terungkap. Gak nyangka banget. Ternyata Erika bener raja. Dan dia percaya sama omongan wanita itu. Kak, duduk dulu. Jangan tenangin ibu, Kak. Terus kita diem aja nih. Bertahun-tahun dia ngambil posisi kita yang harusnya di sana. Kita nggak diem, Kak. Kita harus buktiin kalau ada orang raja memang benar membalas diri kita. Dan buktinya kita nggak akan membalas dengan kejahatan, Kak. Ibu, kamu pergi ke sana sekarang. Pergi bertujuan air. Aku ingin
Tunggu. Siapa kalian? Berani banget datang ke sana. Mau apa kalian? Perkenalkan, aku Raden Luna. Dan ini saudariku Dewi Angel. Kami adalah anak raja. Dan sekarang ingin menemuinya. Minggir. Oke, silakan Mas. Gimana sih? Kita prajurit loh. Siap. Hah? Anak raja? Pergi sana sebelum kami seret. Dasar pengemis. Bukan? Bilang juga apa? Mana bisa sih pakai cara baik-baik? Kalian bisa mengalahkan saya. Apakah kalian? Kenapa? Baru mulai ingat sekarang. Sama banget ya. Kamu mirip sekali dengan saya. Dan kamu mirip sekali dengan Dewi Mas. Baginda, jangan percaya mereka. Mereka pasti penyusup, Baginda. Anak-anak itu cuma mau merusak istana kita. Apakah kalian anak? Aku tidak tahu kau pantas kami kaya. Tapi ya, kami adalah anak dari Ibu Dewi Mas. Yang kau usir karena fitnah dan omong kejam dari wanita ini. Hah? Fitnah itu. Saat itu Dewi Mas bilang, jika itu benar anaknya, kamu tidak akan bisa hamil semua betul. Bertahun-tahun kita lakukan, namun tidak ada hasilnya. Sampai pada akhirnya, kamu yang menyalahkanku. Itu karena Baginda terlalu sibuk. Kita aja yang kurang berusaha. Jangan dengarkan mereka, Baginda. Usir saja mereka. Cukup! Aku tidak percaya padamu, Sumber Tutul. Bertahun-tahun aku dibohongi oleh murid kuncimu itu. Kau membuatku mengkhianati Dewi Mas. Dan akhirnya membuat menelantarkan anak-anakku. Jadi, kau begitu bijak, persis seperti ibumu. Kemana saja kamu nak? Ayah akan memberitahu rakyat bahwa dia adalah wanita pembohong. Dan akan memberikan dia hukuman mati kalau kau mau. Tidak ya. Jangan hukum dia hukuman mati. Dia juga manusia ya. Biarlah dia menerima akibatnya. Tapi yang penting sekarang ayah harus mencuci hati ayahnya. Jangan udah terlalu orang lain.
saja kamu selama ini, Nak. Ayah sangat menyesal. Maafkan ayah, Nak, telah meninggalkanmu. Prajurit, Siapa gila? jaga peta semua betul. Dia tidak boleh pindah ke istana ini. Aku akan mengurusnya nanti. Siapa gila? Manusia tidak mencari kesalahan ya. Sekarang ibu pasti sangat bahagia. Begitupun aku dan Anjani. Betul itu, Kak. Kamu mirip sekali dengan saya, Nak. Bahkan kamu bisa mengalahkan saya saat bertarung. Mulai sekarang, kamu adalah putra mahkota. Dan kamu akan membantu kakakmu dalam menjalankan kerajaan ini. Mahkota, ayah, aku tidak yakin. Maksudku, aku sudah hidup di hutan selama bertahun-tahun. Tenang saja, Nak. Ayah akan membimbingmu supaya kamu dapat menjalankan kerajaan ini. Baik ayah, aku akan belajar secepatnya. Jadi, ini takdir kita. Betul, ini takdir kita, Kak.
Gunung Rinjani. Loh, itu kan masih wilayah kekuasaan kita. Kamu mungkin bisa membangun istana antara di lereng atau di kaki gunung. Tidak, aku nggak mau istana ya. Aku mau hidup seperti dulu waktu aku masih kecil. Sederhana aja. Tapi Jani, ini takdir kita. Cuma percaya nak sama aku. Aku yang kejujuran dan Baiklah Jani, kalau itu maumu akan ayah turuti. Tapi mungkin nanti ayah atau ibu atau kakak akan menunggu di sana ya. Atau mungkin kamu ditemenin sama layang-layang di sana. Aku nggak mau.